Pak Ustadz pernah bilang kalau manusia masuk surga bukan karena pahala, tapi karena Allah menyayanginya. Amalan apa agar kita disayang Allah? Kata Nabi SAW, maukah kamu kalau aku ajarkan ini, tahabbtum, kamu akan berkasih sayang, dan Allah pun akan sayang kepada kamu. Apa dia? Afshus salam, tebarkanlah salam. Maka kalau ketemu sama orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam tadi waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Apa itu? Malam pulang ceramah lewat di kuburan. Assalamualaikum ya alal kubur. Kita enggak ingin mendengar jawabannya. Waalaikumsalam. Berkasih sayanglah kepada saudaramu. Saya kemarin ceramah di Sentul bersama Ustaz Arifin Ilham. Selesai ceramah belum berakhir, ketika break iklan datang seorang sahabat dari belakang memeluk saya. Padahal saya datang dari kampung, kampung di Sumatera sana. Ini yang memeluk saya datang dari New York, Amerika, dari negeri Donald Trump. Saya tahunya cuma Donald Bebek. Tak pernah terpikir, tak pernah terlintas di pikiran saya dia akan memeluk saya. Terasa bangga, insya Allah. Lalu saya posting gambar-gambar itu, naik rating saya langsung. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Maka berkasih sayang. Ada seorang Arab Badui, ketika Nabi mencium Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, maka dia berkata, anakku ada 10, satu pun tidak pernah aku cium. Apa kata Nabi? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang di hatinya, maka Allah tidak akan menurunkan kasih sayang kepadanya. Pandanglah manusia ini dengan pandangan kasih sayang. Jamaah sudah kumpul ramai, tiba-tiba Ustaz merajuk pulang hanya karena dikasih air putih. Marah. Maka saya mendapatkan nasihat dari Sulawesi Selatan, dari kota Makassar. Ustaz Abdul Somad, jangan kau kecewakan orang banyak. Walaupun kau capek, walaupun kau lelah, selama orang masih mau mendengarkan ceramahmu, sampaikanlah. Sampai nanti masanya ada orang tak lagi mau mendengar ceramah, saat itu kau baru berhenti. Itu saya pegang mati. Jadi kalau ada orang heran, kenapa Ustaz ini ceramah Ustaz ini, sampai mukanya saya lihat pucat, suaranya hilang. Itu saya ambil kalimat itu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selama orang masih berkumpul ingin mendengar fatwamu, mendengar kajimu, mendengar ayat yang kau baca, sampaikanlah. Sampai akhirnya nanti manusia ini tak lagi mau mendengar. Ketika kita berceramah, dia sibuk mendengar musik. Tapi hari ini anak-anak muda bangkit luar biasa. Kenapa Allah memberikan semangat luar biasa pada Ustaz Abdul Somad petang ini? Karena di hadapan saya anak-anak muda semuanya. Allahu Akbar. Walaupun ada orang tua, casingnya tua, tapi signalnya tetap muda. Ana pernah mendengar hadis tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin besar Imamul Mahdi dari putra Bani Tamim. Ketika beberapa pekan yang lalu kami di Hotel Crown di Jakarta sholat bersama yang mulia Al-Habib Umar bin Hafiz dari Tarif Hadramaut Yaman. Lalu ada yang bertanya, Habib Umar, ya, di mana Imam Mahdi sekarang, turunnya kapan, ciri-cirinya gimana, dari suku apa? Kata Habib Umar, enggak perlu dikaji. Kita tidak disuruh mencari Imam Mahdi, dia sekarang udah lahir apa belum, alamatnya di mana,
disuruh bersiap-siap di akhir zaman. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi pernah dinyatakan palsu oleh seorang sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibn Khaldun dari Tunisia. Apa kata beliau? Hadis tentang Imam Mahdi palsu. Gara-gara apa? Gara-gara di zaman beliau banyak betul orang mengaku Imam Mahdi. Maka menurut dia ini pintu harus ditutup. Itu ijtihad beliau. Tapi saya berkata, hadis-hadis tentang Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Bahwa hadis yang disebutkan ini dia akan ada di akhir zaman sahih, maka kita mesti meyakini itu. Dia bagian dari keimanan kita kepada Allah. Tapi mencari-cari dia sekarang di mana, bagaimana bentuk rupanya, maka kita tidak dituntut. Tuntutlah yang kira-kira membangkitkan semangat. Adik-adik yang sudah kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi, lebih baik kau berpikir bagaimana cara membuat WhatsApp syariah. Karena WhatsApp konvensional sudah mengejek Habib Rizik. Walaupun beberapa hari ini sudah hilang, sudah dia buatkan satu gambar yang tidak baik. Yang kuliah di Fakultas Perikanan, Fakultas Perikanan dan Peternakan, daripada kau berpikir mencari-cari Imam Mahdi, lebih baik kau berpikir bagaimana membuat ikan lele sebesar ikan paus. Agar bisa kau membuka lapangan kerja dan mengekspor ikan ke Jepang. Karena orang Jepang suka betul makan ikan untuk membuat sushi. Yang kau bekerja di Fakultas Kedokteran, bagaimana kau berpikir mengobati orang-orang yang sudah kena punya tato, bagaimana tatonya itu hilang hanya dengan sabun mandi. Kan ada sabun saya dikirimi iklan, dia usap langsung putih. Saya berpikir bagaimana tidak yang obat-obat sekarang kan pusing, bagaimana menghilangkan tatonya. Dia sudah baca Quran, sudah baik, tapi tetap disindir oleh jamaah. Salat kita sah nggak ya? Imam kita pakai tato. Berpikirlah untuk yang bermanfaat. Bukan berarti masalah Imam Mahdi tak bermanfaat. Kita yakini, kita percayai dia akan datang, dan insya Allah kita akan ikut dia. Kenapa? Karena kita diberikan bimbingan tiap hari, tiap petang kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Apakah jika berangkat umrah kita bisa mengumrahkan orang tua, padahal kita juga baru pertama kali umrah pada saat itu dan belum berhaji? Berangkat kamu dari Sulawesi Selatan menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah 3 hari, kau pun akan dibawa menuju Bi'ru Ali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu kalau pembimbingnya saya. Tapi kalau pembimbingnya dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Beda lagunya. Nah, itu umrah yang pertama untuk dirimu. Setelah sampai di Makkah, tawaf, sa'i, ta'allul selesai, istirahat. Hari kedua engkau pergi ke Tanim, naik taksi. Ongkosnya berapa? Tanya sendirilah. Sampai di Tanim engkau mandi, habis itu kau berniat, labbaik Allahumma umrah, aku berniat melaksanakan umrah an fulan bin fulan, untuk almarhum bapakku fulan bin fulan. Sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, maka pahalanya sampai. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Apa boleh umrah bolak-balik dalam satu kali safar? Satu kali safar hanya boleh satu umrah. Siapa yang buat dan kalau umrah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Apa boleh satu kali
Ibnu Utsaimin enggak boleh, Syekh Abdul Aziz bin Baz enggak boleh. Tapi kalau ngaji jangan cuma satu guru. Imam Bukhari enggak fanatik, gurunya berapa? 2000. Kamu coba hitung gurumu sejak TK sampai sekarang, ada 200 enggak? Maka baca kitab yang lain. Kata Syekh Atiyah Saqar, boleh beberapa kali umrah dalam satu safar. Dalilnya mana? Hadis qauli. Gak pernah dibuat Nabi, gak pernah dibuat Nabi, gak pernah dibuat Nabi. Hadis itu ada 3 mas. Qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri. Nabi gak melakukan tapi disetujuinya perbuatan sahabat. Maka 2 dalilnya. Qauli, Nabi bicara, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya penghapus dosa. Itu dalil ada umrah, ada umrah, ada umrah. Menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, sahabat Nabi melaksanakan umrah berkali-kali dalam satu safar. Siapa sahabat Nabi yang paling banyak melaksanakan umrah? Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab namanya Abdullah. I'tamara alfa marrah. Selama hidupnya berumrah 1000 kali. Umrah 1000 kali selama hidupnya. Satu safar dia umrah berkali-kali. Nah, ujung-ujungnya pasti Ustaz Somad ngajak umrah kan? Yang mau pergi umrah, tapi setahun sekali oke. Uangnya banyak, bantu sekolah anak yatim, fakir miskin, bangun MDA. Pulang dari sini cari kepala MDA. Pak kepala MDA, mana anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Mana yang kursinya patah? Mana yang gurunya belum gajian? Ini daftarnya. Daftar nih. Ini daftar. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Pak Ustaz, bagaimana jika kita minjam emas orang tua, belum sempat dikembalikan, beliau sudah meninggal? Alhamdulillah. Bagi anak yang durhaka akan berkata alhamdulillah. Tapi bagi anak yang beriman, rapat anggota keluarga, maka kau katakan, wahai abang dan kakak saudaraku, ada emas ibu yang kupinjam, ini mesti aku kembalikan. Tapi aku sekarang belum punya uang, maka masuk dalam bagian harta warisan. Nanti kalau acara pembagian, potong emas yang kupinjam ini karena terhitung hutang. Mungkin bila kau diam, yang lain tidak tahu karena kau pinjam diam-diam. Tapi ingat, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat, siapa yang curang, semua kecurangan akan dia pikul. Kata Nabi, ada orang di akhirat memikul sapi, memikul kambing sambil mengembek. Orang amil zakat yang curang tentang kambing. Ada yang memikul Kijang Innova plat merah. Ada yang memikul bakwan, yang kuliah di kantin makan 3 bayar 1. Di akhirat nanti semua akan dibawa pada kiamat. Apa aturan rok dan celana untuk wanita muslimah? Fatwa longgar, gembor, tidak kelihatan bentuknya. Pakai celana, ya, ada celana itu besar sampai tak nampak bentuknya, seperti rok yang di belah tengah. Karena kalau dia pakai rok, mungkin dia pekerja, mungkin dia polwan, mungkin dia tentara, atau dia wilayah hisbah, polisi syariah, Satpol PP syariah yang bertugas di pasar. Bagaimana kalau dia petugas Satpol PP pakai rok? Dia mau mengejar maling, maka dia pakai celana supaya tengah tapi longgar, jangan sampai nampak bentuk pinggulnya, jangan sampai nampak bentuk ini. Sampai sekarang orang pakai celana sempit sampai pahanya menjerit. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan beriman, yudnina alaihinna
Allah Akbar. Tunjukkan. Tapi yang ditampilkan itu syiarnya, bukan personnya, bukan orangnya. Kalau mau foto ramai-ramai. Sekarang banyak orang kan foto sendiri. Menimbulkan fitnah. Sekarang kau masih gadis, besok kau menikah, suamimu tidak tahu bahwa fotomu sudah dipajang di setiap kamar orang, sudah dimodel-model dengan Photoshop selainnya. Sesuatu itu jaga kehormatan. Mimpi itu gimana Ustaz? Saya selalu mimpikan seseorang. Jika ada yang bilang itu karena jin gimana menanganinya? Mimpi ada 3. Mimpi yang pertama dari Allah, dikirim kepada malaikat lalu masuk kepada engkau, namanya ilham. Juz'un min ajza'in nubuwah, termasuk satu bagian daripada kenabian. Tapi nabi tidak ada, maka dia ilham. Yang kedua, mimpi dari setan, membangkitkan ketakutan, kecemasan, kengerian. Maka kau baca ta'awuz tiup sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamma yanfuthu seperti huruf fa dan ta dengan sedikit air liur. Saya baca terjemahnya, bacalah doa ta'awuz dan meludah. Ini penerjemahnya bohong. Masa meludah dengan sedikit tiupan ke sebelah kiri. Yang ketiga, atghasu ahlam, proses berpikir di waktu siang yang tidak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan kau pikir-pikirkan orang, nanti terbawa di waktu malam. Apalagi kalau yang kau pikirkan itu bini orang, itu berbahaya sekali. Poligami ini bahaya. Di zaman Rasulullah bagaimana Pak Ustaz? Poligami untuk jalan agama yang dimaksud itu bagaimana? Fankihu, nikahilah ma qaba lakum minan nisa, perempuan yang baik-baik, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tidak sanggup berlaku adil, fa wahidah, maka satu saja cukup. Maka orang yang poligami, dia ingin menyelamatkan perempuan yang solehah daripada dinikahi perampok, pecandu narkoba, pezina. Lebih baik dinikahi oleh orang yang soleh ini. Setuju? Lihatlah semangat yang luar biasa. Nanti di akhir zaman akan ada perempuan, perbandingannya setiap satu laki-laki 50 imra'ah, 50 perempuan. Dan sekarang terbukti di mana-mana saya pengajian, perempuan ramai, bapak-bapak sedikit, kecuali di masjid ini sama banyak. Nampaknya di sini tidak bisa poligami, harus satu-satu. Maka ibu tenang, ibu, jangan khawatir. Ya bersyarat, oleh sebab itu tentu syarat. Dan hukum Republik Indonesia sudah diatur dalam KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak boleh menikah istri kedua kecuali izin istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama. Ini berat, tapi ternyata bukan satu jalan ke Roma. Ada bismillah jahar dan ada bismillah sir. Yang jahar bismillahirrahmanirrahim, yang sir beberapa orang berpandangan bahwa konflik antar Palestina dan Israel bukan konflik yang didasarkan pada agama, tapi adalah perkara politik. Sementara kita percaya bahwa jelas konflik tersebut adalah dilatar belakangi perkara agama. Bagaimana membantah hal tersebut dengan argumen ilmiah? Tidak ada argumen ilmiah yang lebih baik daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Kalau Al-Quran dan hadis pun dia tidak percaya, apalagi Abdul Somad. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nih ayat, mereka tidak akan pernah senang sampai kau ikut kepada
kepada mereka. Apa kata mereka? Kami tidak mau mengajak kamu kepada agama kami, tapi kami ingin kamu tetap dalam agamamu, tapi mengikut cara hidup kami. Namamu tetap Muhammad, nama anakmu tetap Fatimah, tapi cara hidupmu, cara makanmu, cara minummu, cara nikahmu, caramu memandang hidup tidak dengan cara pandang seorang muslim. Apa kata Nabi? Ada dia sebut tentang Yahudi dan Nasrani. Ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunasranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Untuk apa Nabi sebut itu? Kalau tidak menunjukkan ada konflik-konflik, mereka bersemangat untuk merubah keyakinan kita, maka orang kita pula berkata tidak ada hubungan buruk antara kita, ini hanya hubungan politik semata. Kalau hubungan politik, kenapa yang dihancurkan Masjidil Aqsa? Kalau hubungan politik, kenapa yang dibor terowongan Masjidil Aqsa? Tempat Isra Mi'rajnya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Cukuplah Al-Quran dan Sunnah untuk menunjukkan kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami yang batil itu salah. Warzuqna ijtinaba. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Manusia akan mengikut omongan orang banyak. Kita berkata konflik Palestina, konflik agama. Dia berkata ini konflik negara. Satu orang berkata konflik negara, kita mulai goyang. Dua orang berkata konflik negara, kita mulai ragu. Tiga orang berkata konflik negara, kita mulai error. Empat orang berkata konflik negara, kita mulai mengata akulah yang salah, kaulah yang benar. Datang Ustaz Abdullah Onim datang kemari untuk mengatakan ini konflik agama. Tidak percaya dengan Ustaz Abdullah Onim, dia yang sudah ke Palestina. Tak juga percaya anaknya pun orang Palestina. Tak juga percaya, mau percaya sama siapa lagi? Maka saudaraku yang bertanya tadi bukan tidak percaya, dia ingin menguatkan kepercayaan kita. Kalau kau lari pagi yang kau bawa seekor kucing, maka tetap kucing walaupun satu lapangan itu berkata itu adalah anjing. Cantik anjingnya ya, kucing. Beli di mana anjingnya? Kucing. Datang orang ketiga berkata, mantap anjingnya. Kita mulai ragu, ini anjingnya kucing. Wa in tuti aktsara man fil ardi. Kalau kau ikut orang kebanyakan di dunia, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka perbanyak Twitter, BBM, WhatsApp, posting Islam. Yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat video pendek, simple, sederhana, gak perlu modal banyak, rekam, buat, terus semangat. Nih hari ini kita bangga luar biasa, ada kamera, ada iPad, ada Sony, ada Samsung, banyak pakai. Kita hidup kita tidak memawan. Tapi yang jelas ini menjadi syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta kami jadikan sebagai syiar, menyembelih onta sebagai syiar. Karena orang ramai, keramaian syiar, show force, tunjukkan kekuatan. Maka buat keramaian. Datang imam kita Tuan Samsi Ali, buat keramaian. Datang ustaz kita dari Palestina, buat keramaian. Tapi keramaian yang bukan membuat hiruk pikuk kebatilan, tapi untuk menegakkan, membangkitkan semangat. Ada orang yang lemah ketika sendirian, dia lesu, letoy, loyo. Tapi begitu ada orang ramai, bangkit semangatnya. Maka buat banyak keramaian. Terakhir, tolong jelaskan peran media dalam peradaban manusia, baik peran pengaruh buruk ataupun baik. Nabi kalau sedang lesu, dia panggil sahabatnya namanya Hassan ibnu Thabit. Hassan, mari kemari, baca
Lalu Hasan pun membacakan syair. Ketika akan berangkat perang, Hasan bacakan syair. Saat itu media yang dipakai adalah media syair, maka semua mata melihat. Maka hari ini Nabi SAW mengirim tahun 9, tahun ke-8 Fathu Makkah, tahun ke-9 Amul Wufud. Wufud, utusan ini dikirim untuk apa? Propaganda, menyampaikan dakwah Islam. Hari ini orang tidak pergi, tapi suaranya sampai lewat apa? Video pendek. Adik-adik yang pandai membuat video pendek, kalian tidak ceramah, kalian hanya potong cut, kalian buatkan Instagram, kalian buatkan fanpage, kalian buatkan akun dakwah, maka itu menjadi syiar. Manfaatkan itu untuk kebenaran. Itu pesan Ustaz kita. HP yang ada di tanganmu itu seperti AK-47. Pesan Ustaz siapa itu? Ustaz Bakhtiar Nasir. HP yang ada di tanganmu itu adalah AK-7. Tapi HP saya mati, AK-47 yang macet. Pakai dia, isi pulsanya, beli paket bagian, pakai untuk menyerang musuh-musuh Allah. Lantas apa yang harus dilakukan sebagai pemuda terhadap pergeseran akidah dan peradaban di bawah pengaruh media, khususnya televisi? Buatlah sinetron-sinetron Islami, buatlah musik-musik religi. Yang punya bakat-bakat, apa yang bisa kau buat? Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat amal. Boleh Ustaz tolong jelaskan? Begitu orang Riau bertanya, lembut ya, tapi mengena. Boleh Ustaz jelaskan tentang apa saja batasan aurat wanita? Innal mar'ata, perempuan, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya, illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini. Zahiruha wa batinuha, ini boleh nampak, ini boleh nampak. Kalau ada perempuan pakai baju bersayap sampai sini tak perlu. Tapi kalau dah pakai jangan diejek. Kau pun bersayap-sayap baju ini, macam mau terbang aja. Nah, jangan ejek-ejek orang. Karena kalau kita ejek orang, dia teraniaya, berdoa dia. Ini saya yakin, wallahualam, bukan. Saya yakin ini COVID ini termasuk juga mungkin gara-gara kita banyak mengejek orang bercadar dulu. Nah, sekarang bercadar semua. Dulu asal nampak orang cadar, hai ninja. Asal nampak orang bercadar, nah sekarang bercadar semua. Oleh sebab itu maka tutup aurat. Alhamdulillah. Seandainya dipejamkan mata orang dari luar sana, bawa ke dalam ini, setelah itu suruh dia buka, suruh dia tanya, kau sekarang sedang berada di mana? Pasti dia akan menjawab, aku sedang berada di pondok pesantren. Karena semua pegawai BKD bertutup aurat, rambut tertutup, semua tertutup, ini nampak mata. Perempuan berkalung sorban. Saya belum nonton filmnya, nengok sebetulnya. Nah, oleh sebab itu sudah menutup aurat. Kemudian rambut sudah tertutup, bawah semua sudah tertutup, lalu kemudian jangan sempit. Jangan sempit. Ada juga orang bertutup tapi sempit sampai menjerit kaki. Tak boleh. Lalu kemudian jangan memakai parfum yang terlampau harum. Dipakai di pasar bawah, keciuman di sini. Sampai-sampai kalau imam membaca ayat di depan, dipakai parfum ibu itu diusap paling ujung, tercium ke depan. Wala ana amidu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana amidu ma'abadtum, hilang lakum dinukum walian. Parfum yang menghilangkan bau saja, menghilangkan bau saja. Karena Nabi tak suka orang bau. Man akala basolan, ada lontong. Man akala basolan, siapa yang makan bawang putih? Maksud saya tak puasa hari ini sudah tepat. Saya belum puasa tadi kan? Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, falyatazil musallana. Siapa makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat. Makanya kalau ada jamaah sedang di rumah makan, ada di situ petai sama jengkol, Ustaz nggak makan? Oh.
Jadi Ustaz betul tak makan jengkol petai? Sini aja kok, di rumahku makan. Jadi kemudian jangan bersolek-solek jahiliyah. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sebetulnya muka biasa aja, lipstik 2 inci. Alis tu ukir. Saya tak ada menyindir ibu-ibu. Macam mana mau menyindir, mukanya tak nampak. Saya sebetulnya lebih nyaman sekarang nih. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Tapi kita mau segera berlalu, tapi orang tetap menutup aurat. Kemudian layat drib nabi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Jadi perempuan jahiliyah dulu, kaki itu dipasang gelang, berjalan dipukulkan kuat-kuat. Kerincing. Semua mata menengok. Tidak boleh. Zaman sekarang ada juga orang buat seperti itu. Lalu kemudian pakai kutek. Kau kenapa pakai kutek? Dulu waktu saya dosen di UIN, ada mahasiswi. Kau kenapa pakai kutek? Senyum dia. Kenapa? Ini bukan kutek Pak. Apa itu? Black inai. Ustaznya pula jadul, tak tahu itu black inai. Tak masuk air wudhu tapi waktu dalam keadaan uzur dalam haid boleh, tak apa-apa. Rambut dicat-cat, namanya buseri, boleh cat sendiri. Alhamdulillah senang kita di BKD, tak ada yang tak menutup aurat. Saya mau tanya, daerah saya ada pembagian warisan laki-laki mau secara agama. Secara agama maksudnya perempuan 25, laki-laki 50 berdasarkan ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sedangkan yang perempuan maunya pembagian secara adat. Bagaimana menurut Ustadz dengan kasus ini? Pertanyaan, bagaimana menurut Ustadz dalam kasus ini? Arisan-arisan keluarga, jangan lagi cerita silaturahim, sabar. Pas pembagian harta warisan bawa perang panjang. Motong sapi tak sanggup, motong saudara sanggup. Oleh sebab itu arisan keluarga cobalah robah judulnya pembagian warisan menurut Islam. Begitu kalau arisan keluarga. Nah, kalau bapak ini nanti mati, jangan cari ustadz yang kasar gitu, sakit hati dia. Lembut-lembut lah. Kalau si Anu meninggal, nah itu buat orang Jawa. Walaupun tujuannya di situ. Karena orang tua ini ibati dia kalau langsung cerita mati kan, meleleh air mata dia. Lalu kemudian dijelaskanlah pembagiannya begini Pak. Kalau suami meninggal, istri ada anak, maka dapatnya 1/8. Kalau tidak ada anak, dapatnya 1/4. Langsung ibu tuh buka kalkulator. Banyak juga Pak Ustaz. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ini bukan rasis. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki mengasih mahar, laki-laki menanggung biaya hidup. Laki-laki itu 5 kewajibannya: ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Karena laki-laki itu berat, maka banyak sekarang laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Itulah bencong. Mohon maaf Pak, begitu. Saya usahakan supaya berwibawa ceramah, tapi keceplosan juga. Nah, seandainya kita adik-beradik 2 perempuan, 3 laki-laki, bersepakat kita adik-beradik mau bagi rata saja, boleh apa tak boleh? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, kita adik-beradik ini semuanya sudah akil balik. Kalau ada satu yang keterbelakangan mental atau satu anak kecil, tak bisa, karena mereka tidak dianggap ahliyatut tasarruf, orang yang bisa mensedekahkan hartanya. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Kalau dipakai syariat Islam, kau sebetulnya jatahnya sekian, tapi karena kita bagi rata, kau jadi sekian. Jangan ketika bagi rata, cuman setuju semua, setuju. Selesai itu dihitungnya di rumah, banyak juga rupanya. Nah, ini menjadi sengketa. Dia tak apa-apa, anaknya mengamuk, tak jadi beli motor baru. Nah, ini penting.
Lalu kemudian pula yang ketiga, kalau jatah dia lebih tadi dibaginya untuk adiknya perempuan, maka kelebihannya itu sebagai sedekah, jangan diungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Begitu dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Syekh Dr. Abdullah Balfatih. Syekh Dr. Abdullah Balfatih mengatakan boleh bagi rata dengan musyawarah, tapi cukup syarat dan ketentuan berlaku. Tapi hukum asalnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Selaku ASN, kita wajib melaksanakan tupoksi yang telah diamankan dan mencapai hasil maksimal. Menurut Ustaz, bagaimana kalau tupoksi yang kita laksanakan itu menyebabkan orang lain kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menopang ekonomi keluarga dan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka? Ibu, bapak macam kereta, jalan saja di rel. Siapa yang main-main di rel, ketabrak aja. Maka ada hukum, ada kebijaksanaan. Pak polisi datang seorang anak melaporkan ibunya, ditolak sama polisi. Secara hukum ini adil, tapi puncak dari keadilan adalah ketidakadilan. Nah, mulai tunang-tunang lagi. Secara hukum si anak menuntut ibunya, kalau mau pakai hukum, tapi ada yang lebih adil daripada itu adalah, tapi tak bisa main perasaan sebagai pimpinan. Ini orang sudah tidak melaksanakan pekerjaan, tidak hadir di tempat waktu, tidak begini, mesti dihukum. Kalau dia dihukum nanti anaknya tidak bisa makan. Itu bukan urusan kita, karena itu adalah efek dari sebuah perbuatan. Maka dalam Islam diajarkan as-sariqatu pencuri, was-sariqatu as-sariqu laki-laki pencuri, was-sariqatu pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma. Kalau pakai perasaan, maka tak akan ada tertegak hukum ini. Az-zaniyatu berzina perempuan, waz-zani berzina laki-laki. Wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah. Cambuklah mereka 100 kali. La ta'khuzkum ra'fatun. Jangan ada rasa kasihan. Jadi orang kalau masih ada rasa kasihan, nanti begini, pindahlah ke dinas pertanian. Pertanian itu kan pokok-pokok kayu tinggi dulu sini. Kalau BKD ini berat, BKD jadi ada orang tolonglah Pak, anak saya tak makan. Oleh sebab itu maka ada integritas, ada ketegasan, ada ini semua. Alhamdulillah. Nanti kalau ada pegawai yang main-main ketika dia mengeluh, kalau SK saya tinggi, saya kena tutur dan saya ini gimana anak saya? Anakmu jangan takut, sudah kami daftarkan ke tabung wakafuman. Tak mau nanti ya ketua mau. Terbaik diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti punya ketegasan dalam masalah hukum ini, karena Bapak Ibu mengurus berapa pegawai. Kalau macam-macam kita ini provinsi ya Pak, provinsi. Berarti Bapak Ibu kalau salah-salah silap-silap hanya karena kasihan tidak menegakkan hukum, maka minta maafnya, minta ampunnya orang kepada Allah, tapi minta maafnya di akhirat kepada 6,7 juta penduduk dia. Habis pahala puasa sunat sedikit. Tapi yang gara-gara ini ketakutan Pak semua. Santai aja guys. Tapi ibadah tetap, integritas tetap. Apa hukumnya menyerobot tanah wakaf? Yang dulunya orang tuanya pernah mewakafkan tanah untuk bangun masjid, tapi karena tak hitam di atas putih, wakafnya tersebut diambil kembali anak-anaknya selaku ahli waris. Inilah anak durhaka di atas durhaka. Jadi Bapak Ibu yang sudah mewakafkan tanah, supaya besok pagi, kalau bisa besok pagi, pokoknya cari hari lain, lapor ke Pak Kepala BKD supaya izin ke kantor KUA. Apa guna ke kantor KUA? Mengurus akta ikrar wakaf. Di mana posisi tanah itu? Cari Pak KUA, sudah ada formulirnya, akta ikrar wakaf, diikrarkanlah di situ, disaksikan Pak KUA. Aku wakafkan tanahku ini untuk masjid tunai, kata pengurus masjid, aku terima. Masuk jam 8, jam 11 keluar, cepat. Entah karena saya kenal lama sama dia malam, tapi kami dulu urus cepat. Setelah itu akta ikrar wakaf ini dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kanwil atau Kota Pekanbaru, lalu keluarlah di situ
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tertulis di situ pemilik tanah yayasan. Jadi semua tanah yang diwakafkan nanti itu lapor dulu ke Pak Tua, lalu hasil dari akta ikrar wakaf dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Semua tanah itu milik yayasan tabung wakaf. Dan Abdul Somad ketika meninggal tak bisa diwariskan ke anak keluarga karena sudah fakta integritas. Kalau saya mati semua tinggal milik umat, baru saya berani menerima wakaf. Selama ini tak berani. Takut kita, tua punya banyak tanah, kita pun akan mati dimakan cacing tanah, diimbit tanah. Anak-anaknya ini ku sampaikan, hai anak-anak yang mengambil wakaf ayah kalian, balikkan lagi, kalian tak akan lama hidup durhaka pada orang tua karena membatalkan wakaf orang tua. Sampai-sampai apa kata Nabi? Siapa yang meminta al-aidu ila hibatihi kalkan billadhi ya'udu ila qaidihi. Orang yang mengambil hibah wakaf orang tuanya atau dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Dia Nabi seperti anjing. Nauzubillah. Apa hukumnya menjual kulit kurban? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis Nabi. Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Karena Ustadz menyampaikan begitu, diguntinglah kulit hewan kurban ini kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dibagi kepada semua anggota komplek. 2 hari sesudah itu komplek bau bangkai. Karena kulit dicampakkan ke tong sampah. Petugas sampah sibuk makan daging, sakit kepala tak datang 2 hari. Akhirnya menjadi mudarat. Win-win solution, jalan tengah. Kulit hewan kurban dibagi ke fakir miskin. Fakir miskin? Ya, ini ada kulit. Tak mau. Maka jual kepada www.kulit.com. Assalamualaikum Pak, olah kulit. Ya, bisa kami jual kulit? Bisa. 1 kulit kambing berapa? 100. Ini ada 10 kulit, 1 juta. Panggil fakir miskin. Mau kulit? Tak mau. Udah jadi duit? Mau? Kasih. Jadi panitia tetap menjual, hasilnya tidak dipakai untuk beli kresek, tali, makan siang, tak ada. Semuanya diserahkan ke fakir miskin. Saya yakin Bapak Ibu ada yang panitia kurban nanti, sampaikan itu. Kalau takut segan menyampaikannya, ada rekamannya, share ke dia. Rekamannya bisa ditonton di Tabung Wakaf Official. Subscribe, like, and share. Semua hasil video dari Tabung Wakaf ini diserahkan ke Tabung Wakaf. Semua hasil video Tabung Wakaf serahkan. Maka dengan menonton, Ustaz Abdul Somad tak ada ngambil seperak benar. 100 perak, apalagi 100. Ustaz, ini ada pertanyaan bonus. Ada pula. Kenapa Tuan Guru kami ditolak untuk ceramah di Eropa? Saya sampai ke Swiss, sampai saya tak boleh masuk. Saya tanya, kenapa tak boleh masuk? Karena sudah pernah ceramah di Belanda lalu diusir. Itu kata dia, kata orang imigrasi. Katanya saya pernah ceramah di Belanda, membuat keributan lalu diusir. Dan ada printnya, dibukanya tas dia, ini print. Saya pun terkejut. Saya bilang, this first time I visit Europe. Kita walaupun makan ketupat gulai paku saja sekali. Ikut pertama kali ke Eropa. Katanya enggak, ini bukti. Ini bukti. Tanya, mana paspor lama? Mana pula awak pergi bawa paspor lama? Paspor baru. Ini bukti, pernah ceramah di Amsterdam, diusir. Siapa pula mengirim-ngirim itu? Tak tahu. Kita banyak haters kan. Tak apa-apa. Yang penting kalau ditanya orang, pernah ke Eropa? Pernah, tapi di airport aja. Bolehkah kita berkurban menggadaikan emas perhiasan di Pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah, kalau nanti ada menawarkan pegadaian syariah, tolong jangan tersinggung ya Pak, Ibu Sales. Mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Kalau dikasihnya ini, itu halal tuh. Tahu saya tanya lagi,
Kalau udah dapat fatwa DSN, jangan tanya lagi mana dalilnya menurut Quran dan Sunnah ijma qiyas. Macam paham aja. Kita percayakan aja pada ulama. Sama macam kita naik pesawat. Kita naik pesawat kan kita percayakan aja sama pilot pramugari. Pernah Bapak Ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot tanya mana kopling sama gas rem tangannya? Macam tahu aja kemana minyak. Nanya oli samping pula lagi. La ilaha illallah. Jadi asal sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional boleh. Akadnya itu hutang sebenarnya. Apakah boleh? Gak ada, itu kan hutang. Kita pinjam duit, cuman orang tak percaya tengok kita, maka dipegangnya barang kita. Nanti kalau kita tak lunasi, diambilnya barang itu, selesai masalah. Kan begitu ceritanya. Nah, boleh tak sebetulnya orang berutang untuk kurban? Utang terbagi dua. Satu namanya utang ad-dainu yurja ada'uhu, hutang yang ada diharapkan pembayarnya. Yang satu lagi la yurja ada'uhu, tak ada diharapkan pembayarnya. Kalau orang BKD berutang, kira-kira ada tak yang diharapkan pembayarnya? Ada. Gaji. Cuma lah Pak Ustaz, kan udah tak sampai gaji lagi, udah dipotong pengen Pak Ustaz. Nah, jangan lanjutkan, sedih saya dengar. Jadi kalau hutangnya itu termasuk jenis yang pertama, ada diharapkan pembayarnya, boleh. Pinjamlah aku duit 2,5 juta, kapan kau bayar? Bulan depan aku gajian, boleh. Yang tak boleh itu, pinjam duit 2,5 aku mau berkurban, apa kau bayar? Kuserahkan pada Allah. Tak boleh. Orang BKD berutang, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya memutuskan silaturahim dengan keluarganya dan suaminya tak dapat membimbing anak-anaknya? Ibu punya 6 orang wali, 6 bukan 9. Yang 9 itu wali songo. Jadi wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua yang tak paham datuk kakek, yang tak ngerti kakek grandfather, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah pakcik. 6 wali ini tidak hanya mewalikan saat nikah, tapi juga termasuk dalam masalah sengketa dan lain sebagainya. Maka dipanggillah suami ibu tadi. Aun, kan Fir'aun tadi. Di sini kau sekejap. Kenapa kau putus silaturahim? Kenapa kau tak sanggup membimbing? Dulu waktu kau datang Minang pakai peci, rupanya peci kau ini terhapa isinya. Nah, ini dijelaskan sama dia. Kalau ada di antara 6 wali itu yang tentara, polisi, bagus, letakkan pistol itu di atas meja, walaupun tak ada pelurunya. Untuk apa? Untuk memberikan efek. Nah, jadi jangan lagi kita berpikir ibu mengatasi masalah sendirian. Oh, tak bisa, perempuan ini lemah. Perempuan itu ada 6 wali yang menolong dia, depan, belakang, kanan, kiri, 4, atas, bawah. Bagaimana hukumnya suami tak sholat? Bagaimana tindakan istri? Kekeliruan. Ibu sudah ngaji, tiba-tiba pulang ke rumah dipanggilnya suaminya, sini bang, lalu dia pula khutbah kultum di situ. Laki-laki mana mau diceramah? Oleh sebab itu maka wali ibu memanggil dia supaya dia sholat. Kalau dia tak sholat itu karena malas, maka dia fasik. Kalau dia tak sholat itu karena ingkar, maka dia kafir. Jadi orang yang tak sholat itu ditanya, kau ini tak sembahyang karena malas atau ingkar? Aku ingkar, kafir, berarti fasah. Tapi kalau kata dia, aku ini sebetulnya mau sholat, tapi belum ada geraknya lagi, nah, itu fasik gitu. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka dia mesti diberitahu dengan ketegasan. Tak bisa main imbau-imbau. Itu makanya ibadah ini tak jalan karena main imbau. Sholat diimbau, puasa diimbau. Mana ramai? Yang ramai itu Minang main imbau.